Halo teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang first run Ardiles Infinity Drive. Humans, what have you learned? Terima kasih banyak buat Ardiles yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita kedatangan lagi dari brand Ardiles. Kalau kemarin kita barusan aja nge-review first run impression dari Ardiles Metorablaze, kali ini namanya adalah Infinity Drive. Ini adalah segmen Max Cushion Shoes pertama dari Ardiles karena sejauh yang saya tahu selama ini dia produksinya adalah daily trainer dan juga bahkan sudah ada racing shoes-nya, ada Sense Pro, ada Vanguard Pro kalau nggak salah ya. Jadi ini adalah kategori Max Cushion pertama dari Ardiles dengan namanya Infinity Drive. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 240-an gram. Itu termasuk ringan ya. Kalau di bawah 250 gram pasti akan saya kategorikan dia sepatu lari yang ringan. Kalau standarnya sih biasanya antara 250 sampai 300. Tapi yang bikin saya agak heran karena kalau Max Cushion Shoes itu biasanya berat-berat loh. Kalau di atas 300 gram aja itu masih wajar. Apalagi masuk 250 sampai 300 itu wah, luar biasa. Apalagi ini di bawah 250 gram. Jadi kalau dibandingkan dengan segmen Max Cushion Shoes yang lain ini termasuk ringan. Jadi luar biasa sih, well done untuk Ardiles menciptakan sepatu Max Cushion tapi di bawah 250 gram. Tinggal semoga aja dia durability-nya tetap bagus ya. Ya kita cobain di first run, nggak bisa kita ngejudge dari pertama langsung. Ya harus kita cobain dulu bagaimana durability dari Infinity Drive. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh-meshnya itu termasuk lembut banget. Kalau saya pegang begini lembut, fleksibel juga. Kemudian dia itu double layer ya. Jadi di dalamnya sini tuh ada kayak layer tambahannya gitu. Jadi bikin makin nyaman pada saat kaki kita itu bersentuhan dengan upper yang ada di sepatu ini. Pemilihan bahan uppernya sendiri menurut saya termasuk yang nyaman tapi breathable-nya lumayan ya, nggak yang jelek sama sekali, nggak yang panas sama sekali, dia termasuk lumayan untuk breathable-nya, meskipun kalau bahan sejenis biasanya sedikit lebih tebal, ini tuh feel-nya agak tebal, tapi sebenarnya berongga cukup banyak ya, jadi sirkulasinya masih lumayan lah, walaupun bukan yang breathable banget, yang kayak racing shoes, atau yang kayak kalau udah kita review sebelumnya kayak Ortus Hyperglide gitu ya, itu berongga banget lah. Kalau ini tuh durability-nya saya rasa akan lebih baik, tapi kenyamanannya juga bakal lebih tinggi dibandingkan yang rongganya akan banyak-banyak atau sirkulasinya dia ada banget, biasanya nggak akan terlalu nyaman untuk uppernya. Untuk fittingnya sendiri dia termasuk nyaman, nggak yang ketat banget. Dia toe box-nya di sini juga ya jari-jari saya bekerja dengan jari-jari saya bergerak dengan nyaman. Tidak ada tekanan yang bikin saya nggak nyaman di upper sepatu ini. Untuk upper fitnya ya lumayan lah, termasuk baik menurut saya. Baiknya ini
dalam arti nyaman ya, karena kalau Max Cushion Shoes yang terpenting menurut saya adalah kenyamanan, karena kalau Max Cushion itu biasanya dipakai untuk pace-pace pelan banget, pace santai atau bahkan recovery run yang kita butuh kenyamanan yang utama dan juga empuknya daripada sepatu itu. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya dia standar aja, tapi bekerja dengan baik. Dia sudah ada runners knot-nya juga di sini, lubang tambahan. Kemudian untuk tali sepatunya dia kecil, tipis, tapi agak licin bahan yang dipakai. Saya sih nggak terlalu suka bahan yang dipakai di tali sepatu ini. Cuman di pemakaian pertama saya nggak ada hambatan sama sekali dan ya nggak copot lah, walaupun langsung saya pakai 16 kilo ya sepatu ini dan tidak ada permasalahan yang berarti di bagian lacing sistemnya. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Ini mirip kayak yang kemarin kita review, yaitu Meteora Blaze dari Ardiles juga. Dan ya bekerja dengan baik menurut saya, walaupun nggak ada sabuk atau tangnya di dalamnya. Nggak ada sabuk atau tidak non-gazetted tang ya untuk tang satu ini. Tapi masih nempel di atas, jadi nggak banyak pergerakan karena paddingnya itu ada tapi nggak banyak, karena kalau kebanyakan malah bergerak, kalau tipis juga bergerak. Jadi dia itu pas banget untuk padding yang ada di sepatu ini. Nggak bergerak dan juga memberikan kenyamanan yang cukup menurut saya di sepatu Ardiles Infinity Drive ini. Lanjut ke collarnya. Untuk collarnya sendiri dia ada paddingnya di sini, termasuk lumayan paddingnya, dan dia memberikan kenyamanan yang pas banget menurut saya untuk kategori Max Cushion ya. Max Cushion harus nyaman dan dia menurut saya udah tepat. Tapi collarnya ini ada trouble di kaki saya, yaitu terlalu tinggi. Ini tuh tinggi banget ya, jadi collarnya ini tuh hampir menyentuh mata kaki saya. Pada saat saya pakai pertama kali sebelum lari, itu langsung nyentuh di mata kaki saya. Ini tinggi banget, feel-nya memang tinggi banget. Nggak tahu kenapa Ardiles bikin collarnya itu kayak terlalu jauh sama dasar ya. Jadi kayak menyentuh mata kaki saya, yang mana itu sangat menakutkan. Karena kalau collarnya ini menyentuh secara berkelanjutan pada saat kita berlari, itu bakal nggak nyaman banget, bahkan bisa sampai lecet ya di bagian mata kaki saya. Untungnya di pemakaian pertama, di awal-awal kerasa masih, terutama kalau di pace pelan. Nggak tahu kenapa kalau pace pelan malah kerasa untuk di bagian collar ini menyentuh mata kaki saya. Cuman kalau pace agak kenceng, masuk 5, masuk 4, itu malah nggak kerasa sama sekali loh. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Yang jelas collarnya ini malah saya nggak kepikiran, nggak ada rasa nggak nyaman sama sekali di pace yang ya menurut saya agak tinggi. Kalau pace terlalu pelan kayak 7 sama 8 malah kerasa gitu. Kalau berdiri aja itu malah kerasa nyangkutnya di sini. Ya semoga aja makin lama makin bisa beradaptasi sepatu ini dengan kaki saya, begitu juga kaki saya dengan sepatu ini, jadi problem tersebut tidak muncul kembali di kemudian hari. Lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya sendiri dia ada struktur yang termasuk tebel di dalam sepatunya. Dia bikin agak kaku tapi masih bisa ditekuk walaupun nggak yang lentur banget ya. Yang mana itu bagus untuk menahan tumit saya biar nggak gampang keangkat. Kalau keangkat fatal, nggak enak banget, bisa mempengaruhi upper fit secara keseluruhan. Dan untuk di bagian belakangnya juga di bagian luar itu ada tambahan layer begini yang memastikan bisa mengikat atau menggigit bagian tumit kita biar nggak gampang keangkat. Jadi di dalamnya ada strukturnya, di luarnya pun ada tambahan layer seperti ini yang untuk ya asuransi aja lah ya, mungkin untuk memperkuat kekuatan di bagian heel counternya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri ini perlu banget dibahas karena termasuk vital. Dia adalah Max Cushion Shoes sehingga peranannya bakal sangat penting sekali. Untuk foam yang dipakai di midsole Ardiles Infinity Drive ini adalah Evo Blast, yang mana ini mirip sama Ardiles Meteora Blaze yang kemarin itu pakainya Evo Blast Light ya. Tapi kalau ini Evo Blast aja. Untuk Evo Blast-nya sendiri setelah saya ukur manual dengan durometer, dia ada di angka 25. Itu termasuk lembut dan soft banget, dan itu cocok. Memang sesuai untuk karakter Max Cushion Shoes. Kita butuh sepatu yang soft, empuk. Ya itu adalah tujuan utama kita mempunyai Max Cushion Shoes, karena pengennya untuk slow pace, untuk kenyamanan yang nggak jauh-jauh banget dan yang nggak kenceng sama sekali. Pokoknya untuk menikmati lari lah ya. Jadi butuh foam yang memang benar-benar lembut seperti Evo Blast yang ada di atau yang dipasang di Ardiles Infinity Drive yang satu ini. Dan dia
Softnya itu termasuk baik menurut saya, bukan yang soft ambles banget. Softnya lumayan memberikan bouncy yang agak jarang ditemukan di Max Cushion Shoes. Biasanya kalau soft ya udah soft aja, agak susah dipakai untuk apa ya? Kalau dipakai untuk kenceng tuh sama sekali nggak ngerespon atau bahkan ya terlalu bikin capek malahan. Tapi lumayan lah sepatu ini ada bounce back-nya begitu. Jadi pada saat kita pakai, saya pakai di pace 4 masih lumayan walaupun nggak tahan lama banget. Jadi pada saat saya pakai di kilometer 10 ke atas itu udah kerasa banget capeknya sendiri ya untuk sepatu ini, karena ya bukan peruntukannya untuk kenceng, tapi saya pakai termasuk pace yang lumayan kenceng, jadinya kayak boros tenaga yang harusnya untuk dipakai ke depan untuk berlari kencengnya gitu, tapi malah dipakai untuk ya biar nggak tenggelam di sepatunya gitu. Karena memang kalau Max Cushion Shoes dipakai kenceng ya pasti boros tenaga, jadi energy loss-nya bakal banyak banget, tapi lumayan dibandingkan Max Cushion Shoes yang lain yang pernah saya cobain. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat pattern-nya. Untuk yang berwarna hijau adalah rubbernya. Untuk rubbernya sendiri termasuk lumayan tebal. Untuk penempatannya di depan dan juga di belakang. Untuk di belakang juga tebalnya kurang lebih sama dengan yang di bagian depan. Dan ini menjadikan jaminan untuk teman-teman yang pemula, karena kalau pelari pelan yang pengennya slow pace itu pasti bakal banyak pakai di bagian belakang sini. Dan ini sudah ada rubbernya yang untuk melindungi Evo Blast foamnya yang cukup berharga menurut saya. Jadi ya placementnya cukup bagus lah. Kemudian rubbernya juga di tempat-tempat yang memang kita butuhin aja, di depan sama di belakang. Dan menurut saya untuk gripnya sendiri saya nggak banyak di tempat lain ya, cuman aspal kering aja saya cobain di pagi hari, kemudian aspal kering aja selama sejauh 16 km. Jadi saya rasa kalau di aspal aman banget, cuman kalau di tempat lain kayak batu, pasir, tanah saya belum nyobain, atau basah seperti apa saya belum nyobain. Cuman kalau rubber di aspal yang seperti ini, ya pengalaman saya sih masih bisa handle banget. Saya rasa Ardiles makin komplit ya, jadi sudah ada segmen atau sepatu untuk Max Cushion Shoes, karena sebelumnya belum ada. Jadi segmentasinya semoga makin jelas. Untuk Infinity Drive ini semoga ke depan, atau kalau ada perbaikan, atau kalau ada tahun depan produksi lagi namanya Drive 2, Drive 3, Drive 4, Drive 5, dan sebagainya, jangan ganti nama lagi, karena biar kita tahu bahwa identiknya Infinity Drive adalah sepatu Max Cushion. Semua orang yang pengen brand Ardiles, yang pengen sepatu Max Cushion atau sepatu yang untuk santai atau recovery run, ya carinya adalah Infinity Drive berapapun nomornya. Selain itu untuk brand Ardiles harganya kayaknya masih jauh di bawah dibandingkan sepatu lari lokal yang lain loh ya. Jadi harganya itu masih di bawahnya sepatu-sepatu yang lain lah. Jadi termasuk paling murah di antara sepatu lokal yang lain. Bahkan kalau dibandingkan luar ya makin jauh lagi, makin jomplang lagi. Padahal kualitasnya udah kayak begini. Saya kalau dibandingkan dengan Hoka, kalau Max Cushions-nya Hoka itu ada namanya Hoka Bondi. Jadi serinya Bondi. Kalau Bondi 7 mungkin saya akan lebih pilih Bondi 7. Tapi kalau Bondi 8, ini di luar harga ya. Bondi 8 saya mungkin akan lebih pilih sepatu ini dibandingkan Bondi 8 untuk Max Cushion Shoes. Karena menurut saya ini sebagus itu loh. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.